kakek tua dan benjolannya. Diadaptasi oleh S. Prasno dari dongeng Pokpuri 영감 asal Korea Selatan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang kakek tua tinggal di sebuah desa. Dia orang yang miskin. Dulu, dia tinggal bersama ibunya. Wajahnya tidak seperti orang-orang lainnya. Di wajah sebelah kanannya ada sebuah benjolan besar. Mungkin karena benjolan itu, dia tidak mempunyai banyak teman. Namun, sifatnya sama seperti ibunya. Dia rajin, baik hati, dan ramah kepada tetangganya. Jadi, dia disukai oleh banyak orang di desa dekat pegunungan itu. Suatu hari, si kakek tua pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena sudah tua, dia tidak bisa mencari kayu bakar dengan cepat. Dia tidak sadar waktu sudah menjelang malam. Oleh karena itu, si kakek tua mencari tempat bermalam. Ya ampun, matahari sudah terbenam. Aku harus mencari tempat untuk bermalam. Kata kakek tua. Ada gubuk tua di sana. Aku bermalam di sana saja. Saat malam semakin larut, kakek tua menjadi takut karena sendirian di gubuk tua yang ada di tengah hutan pegunungan itu. Karena merasa takut, kakek tua bernyanyi seorang diri. Dia menyanyikan lagu yang dulu biasa dinyanyikan oleh ibunya bersama para ibu di desa ketika masa panen tiba. 강강술래, 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 강강술래. 달이 가득 차오르는 밤에 내 마음도 가득 차오르는데 풀지 못하고 얽힌 우리 설움은 다같이 돌고 돌아 모두 풀어버리세. 강강술래, 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 강강술래. Nyanyian kakek tua menjadi musik malam di tengah hutan pegunungan itu. Sampai akhirnya, nyanyian itu sampai ke telinga segerombolan buto atau makhluk halus penghuni hutan. Nyanyian kakek tua itu menarik perhatian mereka. Secara tiba-tiba, gerombolan buto itu muncul di hadapan kakek tua. Siapa kalian? Tolong jangan makan aku. Badanku sudah tua. Rasanya tidak enak. Kata kakek tua. Hahaha, tentu saja kakek tua. Kami sudah tahu itu. Jawab buto yang berwarna hijau. Kami mendengar nyanyianmu tadi. Nyanyianmu sangat bagus. Bagaimana kamu bisa bernyanyi seperti itu? Wahai kakek tua. Kakek tua terdiam. Dia takut dan juga bingung. Dia hanya menggaruk benjolan di wajahnya. Benjolan itu
Pasti penjualan itu yang membuat dia bisa bernyanyi bagus seperti itu. Kata buto yang berwarna merah. Apa maksudmu? Kata kakek tua tergagap. Berikan penjualan itu kepada kami, kakek tua. Kata para buto itu memaksa. Apa? Tidak, penjualan ini tidak seperti itu. Kata kakek tua ketakutan. Para buto tidak percaya pada kakek tua. Mereka segera mencabut penjualan itu dari wajahnya. Kakek tua itu pun pingsan. Kemudian gerombolan buto itu pergi meninggalkannya di gubuk tua. Namun sebelum pergi, para buto memberikan hadiah beberapa kantung perak dan emas kepadanya. Ketika terbangun, kakek tua terkejut karena benjolan di wajahnya hilang. Dia merasa senang bukan kepalang. Tidak hanya itu, perasaan senangnya juga bertambah karena melihat beberapa kantung perak dan emas ada di sampingnya. Setelah kembali ke rumahnya, kabar tentang kakek tua menyebar ke seluruh desa. Bahkan, kabar itu juga menyebar hingga ke desa tetangga. Seorang kakek dengan benjolan seperti kakek tua juga mendengar kabar itu. Berbeda dengan sang kakek tua, kakek dari desa tetangga ini mempunyai benjolan di wajah sebelah kiri. Dia juga terkenal malas, jahat, dan tidak ramah. Setelah mendengar kabar itu, dia akan melakukan hal yang sama dengan kakek tua. Kakek yang serakah itu pergi ke gubuk di tengah hutan, lalu bermalam di sana. Saat malam tiba, kakek serakah itu mulai bernyanyi. Akhirnya, gerombolan buto mendengar suara nyanyian kakek serakah itu. Ketika para buto muncul, si kakek serakah dengan penuh semangat memberitahu mereka bahwa benjolan di wajahnya membuat dia bisa bernyanyi dengan bagus. Dia terus memaksa para buto untuk mengambil benjolan di wajahnya itu. Sayangnya, si kakek serakah tidak tahu bahwa para buto sudah tahu benjolan itu tidak bisa membuat mereka bernyanyi dengan bagus. Ya, baiklah. Kalau begitu, kami akan bermurah hati dan memberimu satu benjolan lagi. Kata pemimpin gerombolan buto itu. Si kakek serakah pingsan, lalu terbangun pada pagi harinya. Dia kaget dan marah. Sekarang benjolan di wajahnya ada di sebelah kiri dan kanan. Dia juga tidak mendapat beberapa kantung emas dan perak. Si kakek serakah itu pun menangis dan menyesali perbuatannya. Selesai.